Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman menonton video ini. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lutfi Ahmad Marsyada dengan NPM 140810230007, Teknik Informatika Universitas Pajajaran. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai arsitektur dan proses dalam sistem terdistribusi, yang mana bahasan ini mengacu pada bab 2 Architectures dan bab 3 Processes pada buku Distributed System 4th Edition oleh Martin van Steen and Andrew S. Tannenbaum. Nah, di sini juga ada overview note singkatnya, yaitu gaya arsitektur adalah pola dasar untuk mengatur interaksi antar komponen perangkat lunak. Kita bahas dulu dari arsitektur dulu. Nah, di sini ada gaya arsitektur yang pertama, yaitu arsitektur berlapis atau bahasa Inggrisnya layered architecture. Nah, ini konsepnya sama seperti kue lapis, di mana setiap lapisan yang memiliki tugas yang spesifik dan juga hanya berkomunikasi dengan lapisan di atas ataupun di bawahnya. Misal ada 3 lapisan nih. Lapisan atas dia hanya bisa berkomunikasi dengan lapisan yang paling bawah atau yang ketiga itu melalui lapisan kedua, dan jika tidak terhubung dengan lapisan dua, dia tidak bisa langsung berkomunikasi antara lapisan yang satu dengan yang ketiga. Nah, contoh jaringan yang paling terkenal di sini adalah tumpukan protokol jaringan seperti TCP/IP, di mana lapisan aplikasi meminta layanan dari lapisan transport dan seterusnya. Nah, terus juga ada berbagai yang umum, yaitu aplikasi 3 layer, itu 3 lapisan. Nah, ini sering diterapkan pada aplikasi di mana developer membaginya menjadi UI atau front end, antar muka pengguna, user interface, lalu yang kedua adalah business logic atau pemrosesannya bagaimana, dan yang terakhir adalah bagaimana menyimpan datanya atau storage-nya atau database-nya. Nah, di sini juga pengaturan yang baik dalam arsitektur berlapis membuat sistem mudah dikelola, dikembangkan, dan diperbaiki. Kita langsung ke arsitektur yang kedua, yaitu arsitektur berorientasi layanan atau service oriented architecture. Nah, sistem ini dibangun dari kumpulan layanan atau service yang independen dan dapat berkomunikasi satu sama lain dan tersebar. Nah, di sini juga bentuknya berbasis objek, dengan komponen-komponennya dibungkus sebagai objek yang menyembunyikan detail internal, sehingga komunikasi menjadi menggunakan metode pada antar mesin gitu. Ini juga bakalan dibahas, yaitu remote procedure call di bab 4. Tapi kita langsung lanjut aja ke di sini salah satu contohnya, yaitu arsitektur microservice. Nah, di mana kalau kebalikannya yaitu monolitik, dia tuh servisnya dalam satu kesatuan. Servis A, servis B, servis C itu dalam satu aplikasi. Nah, sedangkan microservice dia membaginya dalam berbagai servis lalu dihubungkan agar menjadi satu aplikasi atau satu sistem gitu. Jadi dia tidak dalam satu kesatuan, tapi dibagi-bagi sesuai servisnya untuk apa, untuk apa, untuk apa gitu, tidak disatukan. Nah, ini evaluasi SOA atau Service Oriented Architecture, di mana aplikasi dipecah menjadi layanan yang sangat kecil dan independen, fokus pada satu fungsi bisnis saja. Dia tidak tercampur-campur seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu monolitik gitu. Nah, ini microservice membuatnya fleksibel dan mudah diupdate. Sama yang terakhir juga di sini ada arsitektur berbasis sumber daya atau REST. Nah, memandang sistem sebagai kumpulan sumber daya atau resources, dan semua layanan menawarkan antarmuka yang sama dan sederhana. Nah, salah satu contohnya ada get, post, put, delete, dan sebagainya. Gitu. Nah, yang ketiga di sini adalah arsitektur publish subscribe. Nah, publish subscribe ini biasanya dipakai di sistem-sistem seperti IoT, edge computing, dan sebagainya, di mana ada eh, bagian yang berlaku sebagai publish atau pemberi pesan, pemberi data, dan sebagainya. Ada yang subscribe atau menerima data, menerima pesan, dan sebagainya.
Nah, gaya ini memisahkan secara kuat antara komponen yang menghasilkan informasi dan yang mengonsumsi atau menerima lah gitu istilahnya, subscriber. Nah, ini alur publish subscribe-nya. Dari yang pertama, publisher mengirim pesan per topik. Nah, topik ini dibagi-bagi, jadi misalkan topik A, ya yang diberikan informasinya adalah yang berhubungan dengan A. Topik B juga begitu, dan seterusnya. Lalu event bus di sini seperti jalannya gitu, apa pertemuannya gitu ya, menerima dan mendistribusikannya. Lalu subscriber A, dia melakukan pendaftaran atau masuk ke dalam topik tersebut untuk menerima pesan dari publisher yang mengirimkan pesan di topik tersebut gitu. Nah, ada subscriber B terdaftar pada topik Y dan subscriber C terdaftar pada topik X. Di mana jika publisher mengirim pesan di topik X yang mendapatkan hanya A dan C, sedangkan B karena dia tidak subscribe, tidak masuk ke dalam topik tersebut, maka dia tidak mendapatkan pesannya. Gitu untuk overview mengenai publish subscribe. Nah, lalu selanjutnya di sini ada middleware dan arsitektur berlapis fisik. Nah, di sini middleware adalah lapisan perantara eh, perangkat lunak antara sistem operasi dan aplikasi. Ini ya tujuannya sebagai menyembunyikan kerumitan sistem terdistribusi seperti perbedaan perangkat keras atau lokasi fisik agar pengembang aplikasi atau developer lebih mudah bekerja. Nah, ini ada wrappers atau pembungkus berfungsi sebagai penerjemah atau translasi atau translator antar muka untuk komponen lama. Lalu interceptors atau memotong alur kontrol normal untuk menyisipkan fungsional tambahan. Misalnya logging, inskripsi, autentikasi juga bisa gitu. Intinya middleware ini adalah salah satu apa yang namanya pertengahan gitu, makanya dalam katanya juga ada middle gitu, middleware, di mana di situ tuh sebagai perantara gitu dari sistem A ke sistem B. Di sini ada middleware, mereka harus melewati middleware dulu jika dari A hingga ke B gitu. Nah, middleware ini bisa berlaku kode, terus juga ya tadi sebagai yang disebutkan wrappers atau pencegat gitu dan sebagainya gitu. Yang mana ini mempermudah agar tidak membuat dalam kedua sistemnya gitu. Jadi dibuatkan penengahnya. Nah, di sini juga ada arsitektur client server and multi-tier. Ini juga lanjutan dari tadi layer base arsitektur, terus juga ada service eh, base arsitektur. Nah, ini hubungannya dengan client server dan multi-tier. Nah, ini masuk ke layer. Nah, kalau untuk client server sederhana, ini simple itu. Kayak server menyediakan layanan, klien meminta layanan. Ini seperti eh, contohnya adalah pada kedua komputer yang sebagai server atau tempat menyimpan data, tempat menyediakan web service, terus juga eh, layanan-layanan lain gitu. Nah, itu di server. Nah, untuk kliennya itu adalah tempat untuk pengguna melakukan sesuatu terhadap si webnya tersebut gitu. Dan di sini juga ada three tier, multi tier membagi aplikasi menjadi tingkatan fisik seperti client atau browser di mana user berinteraksi langsung dengan kliennya ini yang ya mirip dengan klien pada klien server sederhana yang di kiri ini. Terus juga ada application server di mana logika bisnis logiknya ini berada gitu. Misalkan kayak e-commerce itu jual beli dan sebagainya itu bisnis logiknya ada di sini dan database server atau tempat menyimpan data atau storage atau database gitu. Nah, yang keempat adalah arsitektur sistem terdistribusi simetris peer to peer. Nah, ini yang saya bahas juga di bab pertama ini lebih teraplikasikan gitu dalam
sistem terdistribusi. Nah, di mana semua atau semua komputer atau semua mesin itu berlaku sebagai klien maupun server. Jadi tidak ada yang berlaku sebagai berlaku yang lebih tinggi atau berlaku yang lebih rendah. Semuanya di tingkatannya adalah setara itu sebagai klien ataupun server. Nah, di sini ada dari P2P terstruktur yang di mana peer diatur dalam topologi spesifik. Misalnya cincin. Pencarian data sangat efisien karena ada rute yang jelas seperti distributed hash, table, or core. Nah, untuk yang tidak terstruktur, ini mirip graph. Koneksi antar peer bersifat acak. Nah, pencarian data dilakukan dengan menyebar permintaan ke seluruh jaringan, flooding atau random walks. Nah, ini juga eh, mirip juga bisa digunakan atau diimplementasikan algoritma-algoritma dari graph gitu. Dan di sini juga ada P2P hierarchies. Nah, ini gabungan juga menggunakan super peers yang lebih kuat sebagai koordinator atau pusat indeks untuk sekelompok weak peers. Nah, di sini selanjutnya adalah arsitektur sistem hibrida, di mana sistem modern yang sering menggabungkan berbagai gaya arsitektur untuk mencapai fungsionalitas optimal. Jadi hybrid, teman-teman. Gabungan dari berbagai arsitektur-arsitektur yang sudah disebutkan sebelumnya, gitu, di mana salah satu contohnya yaitu komputasi awan atau cloud computing seperti AWS, terus juga Google Google Cloud, Azure, dan sebagainya. Nah, itu diatur dalam lapisan layanan. Ada yang IaaS atau Infrastructure as a Service, di mana kita mengatur di bagian infrastrukturnya. Jadi, yang kita atur adalah konfigurasi-konfigurasi dan sebagainya. Terus, Platform as a Service, yang kita atur adalah kontrol panelnya atau platformnya gitu sebagai service dan software as a service SAS. Nah, ini contohnya aplikasi jadi yaitu Google Docs, terus juga Google Sheets, terus juga misalkan Figma. Figma juga itu termasuk cloud computing dan sebagainya. Dan juga ada lagi eh, mungkin nanti aja. Selanjutnya adalah arsitektur edge computing. Nah, ini gabungan antara edge dengan cloud karena ini kebanyakan dipakai di IoT, di mana edge processing itu adalah menempatkan pemrosesan atau penyimpanan data lebih dekat ke lokasi data, di mana misalkan sensor ataupun tempat pengambilan data gitu, sehingga bisa dilakukan pengolahan data atau perhitungan, kalkulasi dan sebagainya itu dengan respons yang lebih cepat gitu, dengan latensi yang rendah karena dekat gitu, tidak perlu kita lempar jauh ke cloud computing di mana itu melalui internet. Nah, ini bisa melalui lokal sehingga bisa hemat biaya, terus juga lebih efisien dan bisa cepat dan juga lebih aman datanya dari kehilangan atau loss gitu. Nah, ini penting contohnya untuk mobil otonom atau game interaktif. Bisa juga seperti IoT dan sebagainya. Nah, yang ketiga di sini yang terkenal yaitu arsitektur blockchain, di mana sistem terdistribusi untuk mencatat transaksi tanpa pihak ketiga terpercaya, tidak ada third party, di mana setiap orang memegang si ledgernya atau ledger tuh bahasa ininya buku transaksi di mana itu isinya adalah histori-histori transaksi yang mana setiap orang tuh saling update dan tidak bisa menipu satu sama lain gitu. Nah, transaksi dikelompokkan dalam blok yang terhubung secara kriptografis dicapai melalui proses konsensus. Oke, lanjut kita ke bab 3 processes. Dari yang pertama ada membahas bab ini membahas unit eksekusi dalam sistem terdistribusi. Nah, dari thread, terus juga mesin virtual, dan nanti ada client server dan sebagainya, kode migration dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu dari threads. Nah, di sini threads adalah pekerja di dalam sebuah proses. Nah, ini adalah sebuah unit kecil gitu. Jadi dalam satu proses itu terdiri dari berbagai thread.
Nah, beberapa thread dalam proses berbagi ruang alamat memori yang sama, membuatnya ringan dan cepat untuk berkomunikasi. Nah, di sini keuntungannya adalah memungkinkan paralelisme gitu, bekerja secara bersamaan gitu pada CPU multicore, mencegah seluruh proses terblokir saat satu thread menunggu input-output dan berguna di server, model dispatcher atau worker untuk menangani banyak permintaan klien secara bersama. Nah, di sini bahasan yang kedua itu ya adalah virtualisasi. Nah, virtualisasi ini adalah seperti jika kita analogikan adalah mesin di dalam mesin, di mana teknik menciptakan versi virtual dari resources atau sumber daya komputasi melalui lapisan perangkat lunak. Jadi di dalam mesin asli kita nih yang fisik, di dalamnya ada versi virtualnya dari sumber daya yang misalkan dipotong atau dibagi menjadi lebih kecil gitu. Nah, untuk contohnya di sini ada kontainer seperti Docker gitu. Bentuk virtualisasi yang lebih ringan, hanya memvirtualisasikan lingkungan iOS operating sistemnya aja. Ada juga yang mesin virtual di mana ini sampai ke hardware-nya gitu, meniru seluruh perangkat keras, memberikan isolasi yang lebih kuat karena VIA memiliki kernel OS sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada klien dan server yang dibahas juga. Klien adalah tidak hanya menampilkan tampilan muka, tampilan antar muka atau user interface, tetapi juga menyembunyikan sifat distribusi sistem, di mana klien adalah yang berinteraksi langsung gitu dengan pengguna atau user. Nah, di sini ada tiga. Nah, sebenarnya ada banyak, cuman yang tiga yang dibahas pada buku ini ada Network UI, Thin Client. Klien hanya menampilkan antar muka. Semua logika aplikasi dan data berada di server. Terus yang kedua adalah Virtual Desktop Environment. Seluruh pengalaman desktop di hosting di cloud dan diakses melalui klien sederhana. Contohnya adalah Chrome OS, di mana Chromebook gitu itu salah satu contoh implementasi dari Chrome OS. Dan transparansi distribusi di sini komponen klien atau client stub menyembunyikan detail komunikasi jaringan dan menangani replikasi server secara transparan. Nah, selain ada klien, di sini juga ada server, di mana isu desain utama server berpusat pada cara menangani permintaan dan status. Dari iteratif atau concurrent, biasanya server concurrent tuh menangani banyak permintaan secara bersamaan. Nah, karena itu ditangani menggunakan thread atau proses baru. Terus ada yang stateless atau stateful. Nah, stateless itu tidak menyimpan info klien antar permintaan. Atau kalau stateful itu menyimpan status sesi klien, di mana lebih efisien. Nah, untuk server clusters, nah ini adalah sekelompok server yang sama gitu, bekerja sama untuk skalabilitas dan ketersediaan tinggi. Distribusikan oleh load balancer atau cluster area lokal atau CDN. Nah, ini untuk cluster area luas. Oke, dan yang terakhir adalah migrasi kode atau kode migration. Nah, kode migration ini penting pada sistem terdistribusi karena apa? Karena saling berpindah-pindah ya atau apa ya, terdapat banyak sekali komputer atau mesin lain sehingga perlu proses yang efisien gitu pada pemindahan-pemindahan tersebut. Nah, di sini ada weak mobility atau hanya kode dan data inisialisasi yang dipindahkan. Jadi tidak seluruhnya bagi hanya data inisialisasi, hanya kode aja gitu. Program selalu dimulai dari awal di mesin baru, contohnya Java Applet. Nah, untuk strong mobility, seperti sudah ke bagian-bagian yang lebih detail, itu segmen eksekusi seperti status, terus juga stack atau tumpukan, program counter itu ikut dipindahkan. Nah, proses ini dapat berhenti, pindah, dan melanjutkan eksekusi tepat di tempat ia berhenti. Nah, di sini alasan utama migrasi kode adalah untuk meningkatkan kinerja atau memindahkan komputasi lebih dekat ke data. Terus juga untuk lebih fleksibel atau fleksibilitas
mengunduh kode ketika dibutuhkan, sama yang terakhir adalah yang penting nih pada sistem terdistribusi, yaitu privasi dan keamanan, seperti dalam federated learning. Gitu. Paling segitu saja mengenai saya dalam memaparkan bab 2 arsitektur dan bab 3 proses pada buku Distributed System oleh Tannenbaum dan Feinstein. Saya harap pemaparan yang saya berikan dapat mencerahkan atau dapat dipahami pada teman-teman semua. Dan dari saya terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.